Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, anak-anak ibu semuanya, siswa-siswi SMA Negeri 2 Garut kelas 12 MIPA 5. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja, luar biasa, Allah Akbar. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum mengawali kegiatan pada belajar hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Ya. Sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Berikutnya kita akan lanjutkan untuk membaca Al-Quran terlebih dahulu ya. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu. Kita melanjutkan untuk membaca Asmaul Husna. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah dan warahmah. Ya, sekarang kita akan melanjutkan masih materi tentang pernikahan mengenai hak dan kewajiban suami istri, kemudian talak, iddah, rujuk serta hikmah pernikahan. Ya, di sini menurut kalian nih, bagaimana sebenarnya rumah tangga yang harmonis itu menurut pendapat kalian tuh? Tadi Iko apa? Tadi sama Tawanda, tapi tambahan kalau di dalam suatu rumah tangga sebaiknya kita menghindari sikap emosional atau egois yang bisa menyebabkan pertengkaran, karena sebuah keluarga akan harmonis jika bisa saling menciptakan suasana yang menyenangkan dengan mendapatkan kebersamaan yang baik. Setelah tadi kalian mengetahui bahwa ada ya tentang keluarga harmonis ya, maka kita akan belajar nih pada pertemuan hari ini indikatornya tentang hak dan kewajiban suami istri, kemudian hikmah pernikahan, ketentuan, mengurai ketentuan talak, kemudian menguraikan iddah, ketentuan iddah, rujuk, terjadinya talak. Dari kegiatan belajar hari ini sama dengan indikator yang tadi, mengevaluasi hak dan kewajiban dengan benar dan seterusnya ya. Ini ada ketentuan talak, rujuk, iddah dan seterusnya. Kemudian manfaatnya. Untuk apa sih kita memahami ya, belajar tentang hak dan kewajiban, kemudian tentang talak, rukun, iddah ya, tentu tadi ya kita agar bisa dapat mengetahui ya sebenarnya apa sih peran suami, apa sih peran istri. Kan tidak sedikit dalam rumah tangga itu ya yang terjadi miskomunikasi atau tidak rukun, tidak harmonis gitu, karena salah satunya tidak memahami apa sih hak dan kewajiban masing-masing pasangan, yang pada akhirnya ya kita harus tahu tentang perceraian ya, atau yang disebut dengan talak, kemudian rujuk, bagaimana kita kembali lagi gitu. Jadi bagaimana kalau kita berpisah terus kembali lagi, ada cara-cara yang ditetapkan oleh agama dan kita harus memahaminya gitu ya. Kemudian dan diakhiri nanti kita mengetahui secara garis besar kegiatan belajar kita pada hari ini ya, kita akan kita laksanakan. Nanti kita akan mengamati
video ya, artikel dan video. Kemudian nanti akan berdiskusi dan Ibu akan membentuk kelompok dan akan ada yang salah dalam kelompok itu satu orang menjadi tutor atau menjadi ketua kelompoknya yang mengarahkan anggota kelompoknya. Kemudian berdiskusi, kemudian setelah berdiskusi nanti presentasi hasil, nanti diskusi melihat tayangan video, diberikan kasus ya. Jadi nanti kalian diberikan kasus. Kemudian nanti kalian membuat laporan diskusinya. Nanti Ibu akan berikan link Google Doc ya di Google Classroom ya untuk format laporan diskusinya. Kemudian di dalam penilaian pada pertemuan ini, selain penilaian pengetahuan tadi mengenai nanti akan mengisi di Google Formulir sejauh mana kalian memahami materi pada pertemuan hari ini, juga kalian akan dinilai ya bagaimana nanti presentasi dan bagaimana hasil laporan yang dibuat melalui Google Dokumen. Ya, materi pada pertemuan hari ini meliputi 5 pokok, yaitu yang pertama hak dan kewajiban suami istri ya. Ini yang pertama ya, hak suami istri ini ya, sebentar. Ini hak dan kewajiban suami istri, kemudian talak, kemudian rujuk, kemudian iddah, dan yang terakhir hikmah dari adanya pernikahan. Coba kita cek satu persatu ya, ini bagaimana sih hak. Nah, ini hak suami ini diantaranya ya, ditaati perkataannya, kemudian dimintai izin, tidak boleh. Nah, ini apabila suami tidak mengizinkan, mendapatkan pelayanan, disyukuri kebaikannya. Kemudian hak istri. Nah, ini hak istri apa? Mendapatkan mahar, perlakuan yang baik, ya, mendapatkan nafkah, mendapatkan perlakuan yang adil, dan mendapatkan bimbingan dari suaminya, ya, diantaranya. Kemudian, bagaimana kewajiban? Ya, kewajiban suami pertama memberi nafkah, jelas ya ini. Kemudian menggauli istri secara ma'ruf, kemudian memimpin keluarga. Pengadilan Agama Cibadak telah menghapus Surabaya Jawa Barat mencatat angka perceraian di Kabupaten Sukabumi ini cukup tinggi. Di masa pandemi saat ini, mulai dari bulan Januari 2021 hingga November 2021, tercatat sebanyak 2.547 pasangan yang mengajukan perceraian. Dari banyaknya pengajuan perceraian ini, dari kalangan pegawai negeri sebanyak 28 kasus pengajuan perceraian. Penyebab utama putusnya hubungan suami istri ini karena faktor ekonomi, dan hampir 75% kasus perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama. Dari 2.540 pasangan, sekitar 80% perkara telah diputus dalam persidangan. Kedua belah pihak pun sudah menerima perceraian dan tidak ada upaya banding dari pihak tergugat. Sampai detik ini, sampai tanggal 4 November itu sudah masuk 2.540 perkara. Penyebab yang faktor penyebab di sini adalah faktor ekonomi. Hampir 75% faktor ekonomi. Proses pengurusan perceraian hingga keluar akte cerai membutuhkan waktu sekitar 2 bulan. Adapun tahapan proses perceraian dimulai dari data, mediasi, persidangan hingga putusan. Dalam sehari, Pengadilan Agama menerima aduan 5 hingga 30 kasus. Tim Liputan Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Ya, berdasarkan tayangan tersebut ya, tadi video tadi, bagaimana pendapat kalian, kemudian apa sih penyebab bisa terjadinya perceraian ya dari tayangan tersebut? Silakan jungkan tangan. Ya. Penyebab perceraian dari itu yaitu 75% dari banyaknya perceraian yaitu akibat faktor ekonomi. Akibat faktor ekonomi. Ya, tepuk tangan. Dari sini bisa diketahui ya, ini akan kalian diskusikan
Baik, perhatikan itu contoh format laporan diskusinya ya. Ya, silakan masing-masing dibagi ya tugas-tugasnya. Ya, ini juga silahkan bisa dilihat. Baik semuanya, perhatikan ini salah satu kelompok kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ini menggunakan sudah menyampaikan laporan diskusinya melalui Google Dokumen ya, telah di-sharekan. Silahkan mulai yang akan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya yang keras ya. Di sini kami dari kelompok 1, saya Wanda Putri Amalia, saya Tiara Nurafira, saya Jova, saya Sisara Patriani, akan mempresentasikan tentang laporan diskusi pemecahan masalah tingginya tingkat perceraian di Indonesia untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran PIPP. Baik, lanjut. Untuk yang pertama, latar belakang terjadi perceraian akan dijelaskan oleh Tiara. Latar belakang terjadi perceraian. Perceraian ini merupakan peristiwa yang sangat menakutkan bagi setiap keluarga, baik bagi suami, istri, dan juga anak. Penyebab perceraian ini bisa... Bila ada yang ingin ditanyakan, Cung, ya silahkan. Izin tanya, untuk perceraian yang disebabkan oleh perubahan budaya itu contohnya kayak gimana? Baik, akan kami jawab. Perceraian akibat budaya adalah salah satunya budaya yang tidak sama antara suami dan istri. Karena budaya mereka yang tidak sama, pasti kan kalau bertemu Setelah tadi kalian sudah berdiskusi dan sudah presentasi, kita lanjutkan dengan kesimpulan ya, setelah kalian mendapatkan informasi beberapa kelompok tentang pemecahan masalah dari kasus perceraian yang tadi kalian lakukan ya. Kemudian silahkan yang mau menyimpulkan ya, silahkan Sintiani berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya yaitu bercerai adalah jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, baik dari mazhabnya atau manfaatnya sama dengan mazhabnya. Ya, baik, tepuk tangan untuk Sintiani. Ya, jadi kesimpulannya tadi tentang perceraian, bahwa perceraian itu sebenarnya hal yang memang tidak diridhoi oleh Allah. Seharusnya memang pernikahan itu ya terus ya bisa dijaga keharmonisannya. Adapun memang kalau ada hal-hal yang memang sudah sama sekali memang sudah tidak bisa disatukan lagi, diperbolehkan untuk bercerai ya gitu, dengan tujuan ya untuk mendapatkan kebaikan yang lebih daripada ketika menjalani proses pernikahan. Tadi dengan beberapa tadi penyebabnya ya, beberapa faktor ekonomi, kemudian tidak mengetahui hak dan kewajiban. Ya, jadi salah satu hanya ingin mendapatkan hak, tapi kewajibannya tidak ingin dilaksanakan. Kemudian di akhir ya hikmah pernikahan ini ya tadi kita bisa membina kerukunan ya dalam keluarga, keharmonisan dalam keluarga gitu ya, untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Sekarang kita lanjutkan untuk evaluasi terlebih dahulu ya. Ibu sudah membagikan link untuk evaluasi pengetahuan sejauh mana kalian memahami pengetahuan pada pertemuan hari ini. Silahkan dibuka linknya ya, silahkan dibuka linknya. Ya, ini coba Ibu perlihatkan terlebih dahulu. Ya, latihan soal penilai tentang pernikahan ini yang part kedua, pertemuan kedua. Nah, sudah ada ya, sudah dibuka, sudah bisa terbuka. Setelah kalian mengisi evaluasi tadi melalui Google Formulir, sekarang Ibu akan merefleksi kegiatan hari ini, bagaimana kalian
perasaan kalian ya, kesan-pesan kalian setelah mengikuti belajar Ibu pada pagi hari ini. Ya, siapa yang mau menyampaikan refleksinya? Ya, silakan Pahlan. Jadi yang saya dapat dari pembelajaran hari ini, hindarilah sikap emosional dan egois yang dapat memicu pertengkaran. Melalui kegiatan belajar hari ini ya, jadi harus menghindari tadi pertengkaran ya, menahan diri gitu. Nah, selanjutnya kita akan untuk pertemuan berikutnya ya, silahkan diisi ya modul ya atau latihan soal ya di rumah. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai sejarah perkembangan Islam di Nusantara terlebih dahulu ya. Kita akan mempelajari sejarah perkembangan Islam ya. Mudah-mudahan apa yang didapatkan belajar pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya ya. Silahkan dipersiapkan untuk pertemuan berikutnya. Kemudian nanti kalau yang nilai tadi latihannya belum selesai, nanti akan ada remedial ya, seperti itu. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.